Kamu senang pacaran denganku? Aku pernah mau bilang sama mereka, tapi takut sombong. Mahasiswa Universitas Trisakti meninggal karena terkena tembakan aparat. Susah. Reformasi sekarang. Kemanusiaan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini gimana kuda? Kamu buruan nulis. Saya mah masih berjuang. Amin. Lama-lama lulus, apa yang kamu tunggu? Pas abang di Kuba. Ternyata bener ya kata kamu. Rindu itu berat. Jaketan mama itu ya masih ada. Iya. Lihat. Ini istri? Cika. Saya tidak percaya diri. Pacar. Kau nggak cemburu? Dia punya masa lalu. Akhirnya, aku kembali terhubung dengan harapanku. Jangan memperkeruh keadaan. UI, UNPAD, ITB. Aku punya Dilan. Dilan! Ada yang tahu nggak pacarmu aku? Aku pernah mau bilang sama mereka, tapi takut sombong. Apa kabar? Baik. Jadi gini, nonton film Dilan 1990 sampai Dilan ITB 1997 itu rasanya kayak ketemu mantan yang udah berubah. Masih orang yang sama, tapi vibes-nya beda. Dan itulah tantangan terbesar film ini. Dari awal, penonton udah punya bayangan kuat tentang siapa itu Dilan. Anak bandel, suka bikin ulah, ngomongnya absurd, gombalannya cringe, tapi malah bikin ikonik. Dan semua itu udah nempel banget karena versi sebelumnya dibawakan kuat sama Iqbal Ramadan. Sementara Milea yang diperankan Vanessa Priscilla jadi sosok yang selalu bikin Dilan terasa lebih normal. Nah, sekarang masuk ke era baru, Dilan versi Ariel Noah. Jujur, ekspektasi penonton pasti berat banget. Karena ketika karakter udah terlalu ikonik, sedikit aja berubah pasti langsung terasa asing. Tapi film ini sebenarnya sadar soal itu. Mereka gak mencoba bikin Dilan jadi orang baru total. Mereka cuma menunjukkan kalau Dilan akhirnya tumbuh dewasa. Di film ini, Dilan udah masuk dunia kampus di Bandung tahun 1997 dan suasananya jelas beda jauh dari masa SMA. Lingkungannya lebih serius, situasi sosial politik mulai kerasa, dan cara Dilan melihat hidup juga mulai berubah. Tapi untungnya, identitas khas Dilan masih dipertahankan. Dia masih awkward, masih suka ngomong formal aneh, masih punya gombalan yang bikin kita antara pengen ketawa atau tutup muka karena terlalu cringe. Yang menarik, film ini nggak fokus ke kisah cinta ala jatuh cinta pertama lagi. Sekarang lebih ke gimana hubungan itu dijalani, dan itu terasa lebih realistis. Hubungan Dilan dan Anjika bukan hubungan manis, penuh kupu-kupu terus. Mereka sama-sama keras kepala, sama-sama punya ego, dan sama-sama belajar memahami satu sama lain. Nah, soal Anjika, ini salah satu hal yang cukup berhasil di film ini. Karakter Anjika yang sekarang diperankan Niken Anjani terasa lebih matang dan lebih hidup. Dia tetap cuek, tetap punya aura tomboy, tapi emosinya lebih natural. Chemistry-nya sama Dilan juga beda dari Milea. Kalau Milea itu lembut dan manja, Anjika justru terasa seperti partner yang seimbang buat Dilan. Mereka sama-sama absurd, sama-sama keras kepala, jadi interaksinya lebih dewasa tapi tetap unik. Dan Halsey, disinilah kekuatan filmnya. Bukan di konflik besar,
bukan di drama berat, tapi di momen-momen kecil, obrolan random, tatapan canggung, dialog absurd yang cuma Dylan banget. Film ini tahu kalau identitas franchise ini memang ada di situ. Walaupun begitu, gak semua perubahan terasa mulus. Salah satu yang cukup terasa beda adalah karakter Milea versi sekarang yang diperankan Raline Shah. Secara visual memang cantik dan elegan banget. Tapi sisi manja dan polos Milea yang dulu terasa agak hilang, cara bicara dan auranya jadi jauh lebih dewasa. Dan mungkin itu wajar karena karakternya memang sudah berkembang. Tapi tetap aja penonton pasti bakal membandingkan dengan Vanessa yang udah terlalu melekat sebagai Milea. Sementara untuk Dylan versi Ariel Noah, awalnya memang terasa aneh. Apalagi kalau dibandingkan dengan versi Arbani Yazis di film sebelumnya. Tapi kalau ekspektasi kita diturunkan sedikit dan mencoba melihat sebagai fase baru hidup Dylan, sebenarnya Ariel berhasil menunjukkan sisi Dylan yang lebih tenang dan lebih realistis. Dia bukan Dylan anak SMA lagi, dia udah masuk fase hidup yang berbeda. Secara keseluruhan, film ini sebenarnya sederhana banget. Ini bukan film yang penuh plot twist atau konflik rumit. Ini lebih seperti potongan kehidupan sehari-hari seseorang Dylan yang mulai dewasa. Kita diajak melihat bagaimana dia menjalani hubungan, menghadapi perubahan hidup, dan tetap menjadi dirinya sendiri meskipun dunia di sekitarnya berubah. Dan yang bikin pengalaman nontonnya makin nyaman adalah soundtracknya. Musiknya berhasil bikin suasana terasa hangat, nostalgia, dan kadang bikin beberapa adegan sederhana terasa lebih ngena. Jadi kalau ditanya apakah Dylan ITB 1997 masih terasa seperti film Dylan? Jawabannya iya. Tapi ini Dylan yang sudah tumbuh dewasa, masih cringe, masih absurd, masih suka bikin senyum sendiri. Hanya saja sekarang dia hidup di dunia yang lebih realistis. Dan mungkin itu pesan paling penting dari film ini. Kalau hubungan bukan selalu soal momen besar atau kata-kata romantis berlebihan, tapi tentang dua orang keras kepala yang tetap memilih berjalan bersama, melewati hal-hal kecil setiap harinya. Dan akhirnya, Dylan ITB 1997 bukan cuma soal nostalgia atau perubahan seorang Dylan, tapi tentang bagaimana seseorang tumbuh, menghadapi fase hidup baru, dan tetap berusaha mempertahankan cinta di tengah ego dan realita yang semakin rumit. Kadang hubungan memang gak selalu dipenuhi momen besar, tapi justru hal-hal kecil sederhana yang akhirnya paling membekas. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Dylan versi sekarang masih berhasil bikin kalian jatuh hati, atau malah terasa seperti orang yang benar-benar berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa support channel ini dengan like dan subscribe supaya nggak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.